Air selalu kita anggap sepele, mengalir, mengisi gelas, menghidupkan tanaman. Tapi di Asia Selatan, air punya makna lain, kekuasaan, kendali, bahkan ancaman perang. India dan Pakistan sudah berseteru sejak 1947. Mereka pernah berperang 4 kali. Tapi tahun 2025, tensi di antara dua negara ini kembali memuncak. Dan penyebabnya bukan hanya soal Kashmir, bukan cuma soal agama atau serangan militan. Kali ini penyulutnya adalah sebuah waduk. Tepatnya, serangkaian proyek bendungan dan waduk yang dibangun India di kawasan Himalaya, yang mengalirkan air ke Pakistan. Salah satu yang paling mencolok adalah Waduk Kishanganga dan proyek-proyek di Sungai Chenab. Proyek ini sah menurut India, tapi diprotes keras oleh Pakistan. Karena sungai-sungai ini bukan sungai biasa. Ini adalah sungai-sungai yang telah lama diikat dalam perjanjian yang disebut Indus Waters Treaty. Perjanjian ini ditandatangani pada 1960. Tujuannya sederhana, mencegah konflik air. Karena sungai Indus dan 5 anak sungainya mengalir dari India ke Pakistan, dua negara yang saat itu baru saja mengalami pemisahan berdarah. Di bawah perjanjian ini, India mendapat kendali atas 3 sungai di timur, Ravi, Beas, dan Satluj. Sedangkan Pakistan mendapat hak atas 3 sungai di barat, Indus, Jhelum, dan Chenab. Tapi ada syarat penting. Meski sungai barat milik Pakistan, India boleh membangun bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air, asalkan tidak mengurangi volume air yang mengalir ke Pakistan. Inilah celah yang dimanfaatkan atau menurut Pakistan disalahgunakan oleh India. Beberapa tahun terakhir, India membangun proyek pembangkit listrik di Sungai Jhelum dan Chenab. Proyek seperti Ratle Hydroelectric Plant dan Kishanganga Dam menjadi simbol ketegangan itu. Karena meskipun airnya tetap mengalir ke Pakistan, pola alirannya bisa berubah, dan itu berarti Pakistan bisa menerima air lebih sedikit saat musim kering, dan bisa kebanjiran saat musim hujan. Pakistan melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap ketahanan nasional mereka. Karena hampir 90% pertanian Pakistan bergantung pada aliran air dari sistem Sungai Indus. Bila India bisa mengontrol aliran itu, maka India punya kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang nyata atas Pakistan, tanpa harus melepaskan satu peluru pun. Lalu datang serangan 22 April 2025 di Pahalgam, Kashmir. Sebuah bus wisata diserang, menewaskan 27 orang, sebagian besar warga Hindu. India menuduh kelompok militan The Resistance Front yang disebut-sebut didukung oleh Pakistan. Beberapa hari kemudian, India meluncurkan Operasi Sindoor, serangan udara yang menargetkan kamp pelatihan militan di wilayah yang dikuasai Pakistan. Namun, bersamaan dengan serangan militer itu, India juga membuat pernyataan yang jauh lebih mengancam. Mereka akan meninjau ulang perjanjian air Indus. Bagi banyak analis, ini bukan ancaman kosong, karena dalam beberapa tahun terakhir, India sudah mulai membangun infrastruktur air di Kashmir yang bisa dengan mudah digunakan untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan. Salah satu contoh yang paling diperdebatkan adalah Bendung Wular, yang secara teknis adalah proyek konservasi air, tapi secara strategis bisa menjadi alat tekanan. Pakistan pun merespons keras. Mereka menyebut keputusan India sebagai tindakan perang. Pemerintah Pakistan memperingatkan bahwa jika air sungai diblokir atau dikurangi, mereka akan membalas, bahkan dengan kekuatan militer. Bayangkan saja, dua negara bersenjata nuklir, saling tuding, dan kini satu pihak punya kendali atas sumber air utama pihak lainnya. Sebuah krisis yang awalnya terlihat seperti konflik regional, bisa dengan cepat berubah menjadi ancaman global. Dan di tengah semua ini, masyarakat sipil lah yang paling menderita. Petani di Punjab, Pakistan mulai melaporkan aliran air yang tak stabil. Di Kashmir, ketegangan membuat pembangunan terhambat. Dan di kota-kota, wacana perang menyebar lebih cepat dari air itu sendiri. Konflik ini memperlihatkan bagaimana sumber daya paling dasar, seperti air, bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar geopolitik. Waduk dan bendungan bukan lagi soal irigasi atau energi, tapi soal kekuasaan. India mungkin tak pernah berniat menggunakan air sebagai senjata, tapi dalam konflik berkepanjangan seperti ini, niat bisa kalah oleh strategi. Dan ketika kontrol atas air menjadi bagian dari kebijakan luar negeri, maka risiko eskalasi meningkat. Pertanyaannya kini bukan cuma soal siapa yang punya hak atas air, tapi apakah dunia siap menghadapi konflik baru yang bukan dipicu oleh minyak atau wilayah, tapi oleh sungai yang dibendung dan waduk yang dibangun di lereng gunung? Karena jika air tak lagi mengalir seperti dulu, maka yang mengalir selanjutnya bisa jadi bukan air tapi darah.